Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua adik-adik andalan Sulawesi Selatan. Bagaimana siang hari ini? Masih semangat ya? Harus semangat. Jadi kakak doakan semoga kita selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan juga segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu guru pendamping di sekolah yang selalu setia menemani dan membimbing adik-adik dalam proses menggapai cita-cita mereka. Berjumpa lagi bersama saya Andi Nurul Suci Aulia atau biasa akrab disapa sebagai Kak Suci atau Suci dalam salah satu program andalan Sulawesi Selatan yaitu Smart School Generasi Smart berkarakter cerdas. Selama 45 menit ke depan, kita akan membahas bentuk soal-soal yang biasanya sering muncul dalam UTBK SNBT pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi hari ini kita fokus pada subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Sekarang kita cek soal nomor 5. Soal nomor 5 yang ditanyakan tentang pola kalimat. Kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara memolakan kalimat. Jadi adik-adik pasti masih ingat bahwa unsur kalimat itu ada 5, apa saja? Ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Bagaimana cara menentukan subjek? Ini kakak jelaskan sedikit lagi, kita ulas. Subjek bisa dicari dengan menggunakan pertanyaan apa atau siapa. Jadi kalau siapa berarti berupa orang, apa berupa benda. Setelah subjek ada predikat. Predikat. Nah, umumnya atau biasa yang sering muncul itu predikat berimbuhan. Kalau predikat berimbuhan, jadi adik-adik perhatikan kata yang berimbuhan me, ber, di, dan ter. Dan sekedar informasi, predikat yang berimbuhan me dan ber merupakan predikat aktif, di dan ter predikat pasif. Kemudian ada objek. Objek itu cirinya banyak, tapi kita simpulkan saja objek dapat dipasifkan. Oke. Sedangkan pelengkap kebalikan dari objek berarti tidak dapat dipasifkan. Yang terakhir ada keterangan, cirinya keterangan itu banyak sekali. Keterangan tempat, waktu, cara, suasana. Jadi kita simpulkan keterangan ketika ada preposisi atau konjungsi. Nah, sekarang kita realisasikan dalam kalimat soalnya. Melaut merupakan pekerjaan rutin bagi nelayan. Kita cari predikatnya yang mana? Tadi sudah saya tuliskan bahwa predikat itu berimbuhan atau biasanya yang paling sering muncul berimbuhan. Predikatnya kata merupakan. Jadi di sini subjeknya. Oke, setelah predikat kita mau cari. Berarti setelah predikat kan masih ada 3 antara objek, pelengkap atau keterangan atau tiga-tiganya ada. Jadi cek di sini kan setelah merupakan ada spasi. Nah, ketika setelah spasi ada ciri preposisi atau konjungsi berarti keterangan. Tapi kan di sini tidak ada karena kata pekerjaan itu bukan konjungsi, bukan juga preposisi. Berarti cuma kata biasa atau kata dasar. Jadi kita cari bisa jadi objek atau pelengkap. Pekerjaan rutin. Ketika bisa dipasifkan berarti objek, tidak bisa berarti pelengkap. Dipasifkan bagaimana Kak maksudnya? Yang ini pindah ke depan. Kalau misalnya dipindahkan ke depan kemudian logis kalimatnya berarti objek. Kalau tidak logis berarti pelengkap. Contoh dasarnya misalnya ibu membeli kue. Ini kan ibu membeli kue berarti predikatnya membeli, aktif. Kalau dipasifkan, kue dibeli ibu, berubah predikatnya menjadi di. Sama halnya dengan ini, kalau saya tukar atau saya balik, pekerjaan rutin dirupakan melaut kan dia tidak logis. Berarti bukan objek, melainkan pelengkap. Sekarang yang terakhir ada kata bagi. Bagi nelayan. Oke, bagi adalah ciri dari preposisi. Jadi kalau sudah ada preposisi atau konjungsi, masuk jabatannya sebagai keterangan. Polanya subjek S P peleket. Yang diminta dari soal pola kalimat yang sama. Jadi ini kita jadikan patokan untuk cari jawaban dari 5 opsi. Sekarang kita polakan opsi alfa. Nelayan berlayar ke tengah laut.
predikatnya berlayar. Siapa yang berlayar? Nelayan. Ke tengah laut masuk keterangan. Kenapa? Perhatikan ada ke. Ke masuk preposisi, kata depan. Kemudian opsi Bravo, mereka bekerja. Predikatnya bekerja. Kak, kenapa bekerja sebagai predikat? Di mana imbuhan bernya? Bekerja itu kata dasarnya kerja, imbuhannya ber. Kenapa di sini hilang R-nya? Karena ada namanya morfofonemik. Kalau misalnya imbuhan me atau ber bertemu dengan kata yang suku kata pertamanya berakhiran dengan er, makanya hilang satu R-nya. Bukan bekerja, melainkan bekerja. Dengan sungguh-sungguh keterangan. Jadi polanya SPK. Dengan ini masuk konjungsi. Oke. Opsi Charlie, di tengah laut banyak ikan yang besar. Jadi yang mana predikatnya? Jadi kalau seperti ini kan mudah. Perhatikan ini kan masuk sebagai preposisi atau kata depan. Kemudian dari di sampai titik cuman keterangan saja semua. Kenapa keterangan semua? Karena tidak ada yang menduduki anak kalimat induk kalimat. Jadi kalau misalnya ada koma, boleh, bisa jadi ada induk kalimatnya. Induk kalimat kan berisi subjek dan predikat. Oke. Opsi delta, hasil tangkapan dijual di pasar. Predikatnya yang mana? Dijual. Apa yang dijual? Hasil tangkapan di pasar, ini keterangan. Keterangan tempat. Oke. Opsi error, nelayan itu juga berjualan ikan di pasar. Siapa yang berjualan? Nelayan. Kata ikan masuk sebagai pelengkap di pasar keterangan. Oke, kenapa di sini pelengkap? Ini tidak bisa dipasifkan. Kalau misalnya adik-adik mau pindahkan ini ke depan, ikan kan pasangannya seperti ini. Kalau misalnya diubah ke pasif berarti di. Kalau misalnya tidak bisa menjadi ter. Oke, makanya ikan terjualan nelayan itu kan tidak logis kalimatnya. Berarti yang sama polanya dengan pola soal yang ini SP pel K, yaitu ada dalam opsi error. Paham sampai di sini tentang pola kalimat?